Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, langsung saja pada pertemuan kita kali ini dalam pelajaran Usuluddin Aqaid karya Kiai Haji Imam Zarkashi, kita akan melanjutkan pembahasan bab 1 pelajaran pendahuluan setelah kemarin kita bahas tentang macam-macam dalil. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian E, cara mempergunakan dalil ya. Sebelumnya kita sudah bahas macam-macam dalil, ada 2, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Nah, sekarang bagaimana sih cara mempergunakan kedua macam dalil tersebut? Ya, pembahasannya yaitu dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu harus lebih utama untuk didahulukan saat menggunakannya dalam menguatkan iman dan penentuan hukum syariat. Setelah itu menggunakan dalil akli atau dalil yang dihasilkan dari akal pikiran yang sehat dan objektif, menimbangnya dengan adil dan tenang. Nah, jadi kedua macam dalil yang sudah kita pelajari sebelumnya itu wajib kita gunakan ya untuk menguatkan iman dan juga dalam menentukan hukum syariat. Nah, bagaimana cara mempergunakannya? Yang pertama itu harus dari dalil nakli dulu ya. Mengapa kita harus beriman kepada Allah? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya? Itu kita harus tahu dulu dalil naklinya atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada atau tidak dari Al-Quran atau hadis. Nah, ketika kita sudah menemukan dalilnya yang tercantum dalam Al-Quran atau hadis, maka kita sinkronkan, kita lanjutkan dengan menggunakan dalil akli. Ketika kita sudah menyinkronkan antara dalil nakli dengan dalil akli, maka akan memunculkan sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan bahwa memang antara dalil nakli dengan akli tidak saling bertentangan, bahkan menguatkan, ya kan? Contohnya, misalkan tentang iman kita kepada Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Kemudian dalil aklinya apa? Dalil aklinya adalah ketika semua alam isi jagat raya ini ada, tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, sebagaimana barang-barang yang di sekitar kita itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu manusia. Nah, manusia sendiri siapa yang menciptakan? Pasti ada zat yang maha sempurna, yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika bertentangan bagaimana ya? Apabila dalil nakli dan dalil akli itu kurang bertepatan atau bertentangan, maka harus ditinjau kembali dengan 2 soal. Yang pertama, sampai di mana kekuatan dan kesempurnaan petunjuk akal itu? Ya, jadi ketika ada selisih dari yang ditunjukkan dalil nakli dengan dalil akli, maka yang harus ditanyakan pertama itu adalah sudah sampai mana sih kekuatan dan kemampuan akal kita ya.
Yang kedua, sampai di mana kekuatan pemahaman kepada dalil nakli dan sudah tidak adakah kesalahan dalam memahaminya? Ya, karena sejatinya dalil nakli itu kan bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Yang paling pertama itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu adalah kalamullah ya kan, firman-Nya Allah yang maha sempurna. Jadi tidak mungkin dalil nakli ini salah ya. Pasti sebenarnya itu bisa nyambung dengan dalil akli. Nah, ketika bertentangan, maka yang harus pertama kali kita tanyakan adalah sudah sejauh mana kemampuan akal kita untuk mengetahui petunjuknya, ya. Sudah benar belum pemahaman kita dalam memahami firman Allah itu? Makanya ketika kita mau memahami firman Allah atau memahami Al-Quran, itu perlu beberapa banyak bidang ilmu yang harus kita tekuni ya. Salah satunya kita harus pelajari tafsirnya ya kan, kita harus mentadaburinya, kita harus merujuk kepada kitab-kitab yang memang menghasilkan kesimpulan dari Al-Quran itu sendiri ya kan. Karena kalau misalkan kita hanya baca secara terjemahnya saja itu tidak cukup ya. Ketika terjemahan Al-Quran hanya diterjemahkan melalui kalimat atau kata-katanya, sebenarnya nggak semua terjemahan itu sudah mencakup dari segi maksud atau tujuan ayat itu ya. Makanya dalam ulumul Quran itu ada namanya ilmu asbabun nuzul ya kan, sebab-sebab mengapa ayat itu turun ya. Semuanya itu akan dibahas pada saat itu. Jadi ketika akal kita bertentangan dengan dalil nakli, maka yang harus pertama kali ditanyakan adalah sudah sejauh mana kemampuan kita dalam memahami ayat tersebut ya. Itu cara mempergunakan dalil ya. Lanjut ke bagian F, dasar keyakinan dan pendapat akal. Dasar keyakinan dan pendapat akal manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu fanatik percaya dan fanatik tidak percaya. Nah, fanatik percaya itu apa? Fanatik percaya atau juga disebut sebagai ta'assub merupakan keyakinan yang berlebihan sebelum menggunakan akal dan pikirannya. Sedangkan fanatik tidak percaya merupakan keyakinan yang berlebihan sebelum mengetahui dan memikirkan alasan-alasan dan dalil-dalil atau bukti-buktinya. Ya, jadi ketika kita meyakini sesuatu dan dengan pendapat akal itu akan menjadi dua macam, yaitu fanatik percaya atau fanatik tidak percaya. Nah, kedua macam ini adalah hal yang tercela ya. Kalau kita hanya fanatik pada dalil nakli saja, tidak dengan dalil akli, maka ini tidak bisa ya, tidak bisa menyempurnakan imannya. Atau sebaliknya, kita hanya percaya pada dalil akli saja. Nah, itu lebih parah lagi ya kan? Karena pada dasarnya kedua dalil nakli dan dalil akli itu saling berkesinambungan dan menguatkan ya. Jadi kalau misalkan kita hanya fanatik percaya yang berlebihan ya, sebelum menggunakan akal dan pikirannya, itu juga salah, tidak baik. Atau sebaliknya, kita hanya percaya yang menurut masuk logika saja, yang di luar logika tidak bisa kita percayai. Contohnya apa? Contohnya misalkan kehidupan setelah hari akhir ya kan. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang nggak mungkin gitu kan, hal yang di luar logika, masa iya gitu, karena memang kita nggak pernah merasakannya ya kan. Jadi kita hanya bisa terima apa yang terjadi menurut kebiasaan aja. Nah, belum bisa dibuktikan. Nah, sehingga ada orang yang ini fanatik tidak percaya dengan adanya kehidupan di hari akhir, alam akhirat ya. Ada yang seperti itu. Itu contohnya.
atau bisa dibilang seperti orang ateis ya. Orang ateis itu tidak berkeyakinan bahwa ada Tuhan, ada pencipta. Intinya alam ini memang terjadi dengan sendirinya gitu, dengan apa adanya gitu. Nah, sedangkan kalau fanatik percaya ini, dia tidak menggunakan akal pikirannya. Apa yang dia baca dari dalil nakli, ya sudah dia percaya saja gitu, tanpa mengetahui ada kesinambungan dari dalil aklinya atau menurut akal pikiran manusia. Dan biasanya itu akan mendorong pemikirannya menjadi tidak maju gitu ya. Jadi semua antara fanatik percaya atau fanatik tidak percaya merupakan hal yang tercela, karena hal tersebut akan mematikan otak dan tidak membawa manusia ke arah kemajuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21 ya, dan Quran surat Al-Hajj ayat 46. Kalian bisa buka dan baca ya. Intinya sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang tegas yang menyuruh manusia mempergunakan akal pikirannya, khususnya dalam soal kepercayaan ya. Jadi dua-duanya harus berkesinambungan, harus saling berkaitan dan menguatkan antara dalil akli maupun dalil nakli ya. Lanjut ke pembahasan G, hukum akal atau akli. Hukum akal adalah keputusan akal manusia dalam menerima keterangan yang menghasilkan suatu pendapat ya. Hukum akal tersebut ada 3 macam. Yang pertama wajib akli, yang kedua mustahil akli atau muhal akli, yang ketiga jaiz akli ya. Jadi hukum akal ini adalah tadi kan pengertiannya keputusan akal manusia dalam menerima keterangan yang menghasilkan suatu pendapat. Ketika kita menerima sebuah keterangan ya kan, berupa apapun itu keterangannya ya, mau itu dalil dari Al-Quran atau hadis atau dari kalimat seseorang yang mengucapkan kepada kita tentang berita, nah itu akan menghasilkan 3 macam hukum. Wajib akli atau yang dimaksud adalah membenarkan dan mempercayainya. Yang kedua mustahil akli atau muhal akli, yaitu mengingkari dan tidak mau mempercayainya. Atau yang ketiga jaiz akli, memungkinkan untuk dipercaya dan tidak dipercaya. Nah, bagaimana sih contoh dari wajib akli ini? Nah, wajib akli itu contohnya misalkan ada orang yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, atau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itu semua ya disebut sebagai wajib akli ya, karena memang itu bisa diterima dengan akal sehat. Contoh lainnya muhal akli atau mustahil akli, yaitu kalau ada yang berpendapat bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini pasti hasilnya menjadi mustahil akli atau muhal akli, yaitu mengingkari dan tidak mau mempercayainya. Yang ketiga yaitu jaiz akli ya, yang memiliki makna yaitu memungkinkan untuk dipercaya atau tidak dipercaya ya. Seperti contohnya meja ini akan rusak setelah 2 bulan misalkan. Ya, itu bisa dipercaya atau tidak dipercaya kan gitu. Jadi itu termasuk ke dalam hukum jaiz akli atau hal yang memungkinkan untuk dipercaya atau tidak dipercaya. Bagian H, hukum kebiasaan bukan hukum akal. Segala pengetahuan manusia tentang kebiasaan alam yang sering atau biasa terjadi masih harus disebut sebagai hal yang mungkin menurut pendapat akal. Karena keputusan atau kebiasaan alam itu terdapat dari hanya memperhatikan kepada kejadian yang berulang-ulang saja ya. Jadi kalau ditanya tentang hukum akal,
tentang hukum kebiasaan itu tidak sama ya. Jadi pengetahuan manusia, pengetahuan kita tentang kebiasaan alam yang suka terjadi dan itu terus berulang-ulang, itu hanya bisa disebut sebagai hal yang mungkin menurut pendapat akal. Nah, hukum kebiasaan tidak sama dengan arti wajib atau mustahil pada akal, ya. Itu hanyalah kepastian dari kebiasaan. Adapun menurut pendapat akal, kejadian yang menjadi kebiasaan itu harus disebut hal yang mungkin saja, ya. Dan mungkin dengan mengetahui dari beberapa sebab dan penyebab atau akibat akan berubahlah kepastian itu. Ya, contohnya adalah contoh ya, misalkan daerah A terjadi gempa bumi. Seluruh bangunan yang ada di daerah A hancur semua. Ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang ketika ada gempa bumi pasti seluruh bangunan itu akan hancur ya. Nah, tapi hal tersebut tidak bisa dihukumi dengan hukum akal, wajib akli, atau mustahil akli ya. Jadi ketika gempa bumi itu menjadi wajib akli bahwa bangunan yang ada di daerah A pasti akan hancur ya. Atau misalkan gempa yang terjadi di daerah A itu menjadi hukum akalnya mustahil. Nah, itu tidak bisa dikatakan hukum kebiasaan atau yang biasa terjadi pada alam di sekitar kita itu dihukumi dengan wajib atau mustahil. Yang bisa disebut pada hukum kebiasaan adalah hal yang mungkin saja. Jadi bisa dibilang seperti jaiz saja, ya, jaiz akli saja, karena kita tidak pernah tahu. Misalkan tadi kan keterangannya daerah A terjadi gempa bumi, seluruh bangunan yang berada di daerah A akan hancur. Tapi karena kekuasaan Allah, mungkin ada beberapa bangunan, misalkan ada bangunan masjid atau rumah yang mungkin isinya adalah anak-anak yatim yang di situ terus diisi dengan kegiatan belajar, mengaji, terus ibadah, ya, dan lain sebagainya, mungkin dia tidak akan menjadi hancur. Nah, karena itu tadi, hukum kebiasaan itu tidak bisa dihukumi wajib akli atau mustahil akli, tapi hanya bisa dihukumi dengan hal yang mungkin, ya, hal yang mungkin terjadi atau juga bisa tidak terjadi. Dengan apa? Dengan mengetahui penyebabnya, ya, penyebabnya apa atau akibatnya apa, pasti bisa berubah kepastian itu. Yang mungkin secara menurut kebiasaan, pastilah ketika terjadi gempa bumi itu seluruh bangunan bisa hancur, tapi karena ada penyebabnya. Atau mungkin hal yang bisa masuk logika adalah ketika bangunan itu dibuat dari desain yang benar-benar pondasi yang sangat kokoh, yang tahan terhadap gempa bumi, ya kan, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum kebiasaan, bukan hukum akal. Lanjut ke pembahasan bagian I, alam, tabiat, dan hukumnya. Alam seisinya disebut hawadis, yaitu merupakan segala sesuatu yang dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, jadi benda yang baru juga disebut dengan hawadis. Baru di sini maksudnya baru diciptakan, ya, baru ada. Nah, semua hawadis itu tidak akan terjadi dan berubah dengan tidak ada sebab yang menyebabkan, ya. Berubahnya sifat dari tidak ada menjadi ada, dari diam menjadi bergerak, maka akal dapat memutuskan hukum dengan pendapatnya bahwa semua itu adalah hal yang jaiz atau mungkin, ya. Jadi alam seisinya ini kan merupakan hawadis. Nah, hawadis di sini
hukumnya adalah jaiz. Ya, jadi kesimpulannya itu, alam seisinya, segala benda yang baru ada di dunia ini, yang baru diciptakan, disebut sebagai hawadits, ya. Alam seisinya ini disebut hawadits, atau sesuatu yang baru, yang tadinya tuh nggak ada, ya kan. Dunia ini, alam seisinya itu tadinya nggak ada, yang ada tuh hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi Allah menciptakan langit, menciptakan bulan, menciptakan bumi, menciptakan semua alam yang sekarang kita ketahui, bahkan ada mungkin yang tidak kita ketahui, itu semua termasuk hawadis, atau sesuatu yang baru diciptakan, benda yang baru. Dan hukum dari hawadis adalah hal yang jaiz atau mungkin. Jadi hukum itu jaiz akli, ya. Jadi bisa terjadi atau juga tidak bisa terjadi, ya, hanya sifatnya itu mungkin. Contohnya misalkan musim kemarau, ya, kalau dari waktu mungkin harusnya musim kemarau, tapi bisa saja Allah menurunkan hujan di saat musim kemarau, atau sebaliknya, yang tadinya harusnya menurut perkiraan hukum kebiasaan alam ini adalah waktu-waktu untuk musim dingin atau musim hujan, tapi Allah kasih musim kemarau. Nah, itulah hawadis ini adalah hal yang mungkin terjadi hukumnya, ya, atau jaiz. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada pada di alam ini tuh, ya, hukumnya bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan Ustazah, ya, melengkapi dari pembahasan kita pada bab 1 ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kata-kata yang salah, itu pasti datangnya dari Ustazah sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.